Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Kepada para ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang selanjutnya yang keempat, bahwasannya asal hukum ibadah dalam Islam adalah haram. Ya, al aslu fil ibadati haramun. Faedah yang keempat, hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, enggak boleh sembarangan ibadah, karena asal hukum ibadah adalah haram. Kita enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, enggak boleh pergi haji dan umroh, dan ibadah-ibadah yang lain hukumnya haram pada asalnya sampai ada dalil yang memerintahkannya. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Oh, berarti ada perintahnya sholat. Tinggal caranya gimana? Ada keterangannya dalam hadis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Allah telah wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Berarti puasa ada perintahnya. Puasa Ramadan ada dalilnya. Ya, maka kita kerjakan. Ya, intinya adalah hukum asal ibadah hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, ya, misalkan ada orang yang ibadah, kemudian kita tanya, Pak, mohon maaf, ini ibadah ini ada perintahnya enggak dari Rasul? Ada enggak Al-Qur'annya? Loh, ini kan ibadah itu bagus, emang dilarang gitu. Nah, pertanyaan emang dilarang ini pertanyaan yang tidak tepat. Ya, kalau mau nanya emang ada perintahnya. Dalam perkara ibadah jangan ditanya emang dilarang. Mana dalil yang melarang? Saya zikir 1000 kali, saya baca ini baca itu 1000 kali. Itu ibadah enggak? Ibadah. Tanya, ada enggak dalil yang memerintahkannya? Jangan emang ada dalil yang melarang. Salah, ya. Tanyanya, adakah dalil yang memerintahkannya? Kalau tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya haram. Kemudian kaidah yang kelima atau faedah yang kelima, hukum asal segala sesuatu di dunia ini, perkara dunia adalah al-ibahatu, mubah, boleh-boleh saja. Hukum asal muamalah, ya, bergaul, beraktivitas, makan, minum, bekerja, segala sesuatunya itu berkaitan dengan duniawiyah, al-ibahatu, boleh-boleh saja. Monggo tafadholu, dipersilahkan. Sampai ada dalil yang melarang. Kalau berkaitan dengan din, ada enggak dalil yang memerintahkan? Kalau perkara dunia, ada enggak dalil yang melarang? Jangan dibalik. Karena banyak para asatizah yang mungkin konon wallahu ta'ala apakah enggak ngerti atau sudah ngerti, cuman kalau disampaikan ini bisa ditinggalkan oleh para jamaahnya, oleh para fansnya, followersnya katanya, ya. Kalau saya sampaikan kebenaran bahaya, saya bisa ditinggalkan. Berarti berdakwanya bukan karena Allah lagi, karena jamaah. Kalau saya menyampaikan kebenaran, saya akan ditinggalkan jamaah. Ini nggak benar dakwahnya. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun pahit rasanya. Ya, berdakwah ini mic zaman Nabi nggak ada nih, bid'ah dong. Ini pertanyaannya mic ini, ya, perkara dunia atau perkara agama? Perkara dunia, maka bukan bid'ah, bahkan bagus, ya. Kemudian tadi
pergi haji naik pesawat bid'ah dong. Enggak, itu perkara dunia, boleh-boleh saja sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau terlarang haram. Ya, makan daging ayam boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada dalil yang melarang. Daging kambing boleh nggak? Boleh. Ketika daging babi boleh nggak? Ada larangannya, oh berarti haram. Minum air mineral boleh nggak? Boleh. Minum khamar boleh nggak? Nggak boleh. Ada dalil yang melarang. Ya. Kemudian selanjutnya faidah yang ke-7. Ya. Yakni jika ada seseorang melakukan ibadah dengan cara terlarang yang tidak disyaratkan, apakah amalan tersebut diterima atau tidak? Ini faedah selanjutnya. Jika ada orang beribadah ya dengan cara yang terlarang, ya, apakah ibadah ini diterima atau tidak? Ini perlu diperinci nih. Terlarangnya kenapa? Jika larangan tersebut di luar ibadah, maka ibadahnya tetap sah, tapi dia berdosa. Saya ulangi Pak ya. Pertanyaannya, jika ada orang beribadah kepada Allah dengan cara terlarang, jadi mengerjakan suatu larangan, apakah ibadahnya diterima atau tidak? Diperinci. Kalau ibadahnya yang dilarang itu di luar ibadah, maka ibadahnya tetap sah, tapi dia berdosa. Seperti ada orang pergi haji, ya, tapi hasil uangnya, ongkosnya itu hasil korupsi. Ibadahnya sah nggak? Sah. Kalau diterima atau tidaknya kan Allah yang tahu Pak ya. Ya. Tapi dia berdosa nggak? Berdosa. Jadi tidak mengganggu kesahan ibadah hajinya. Bapak, ada seseorang sholat, ya, menggunakan pakaian hasil curian. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Kalau diterima atau tidaknya, wallahu a'lam. Allah yang berhak menerima atau tidaknya, Allah yang tahu. Kalau ditanya sah, sah. Apakah dia berdosa? Berdosa karena dia telah melakukan pencurian. Ya. Yang kedua, jika larangan ini masuk dalam ibadah, ya, maka tentunya perbuatan tersebut yakni dapat merusak keabsahan sholatnya. Ya, kalau ada orang ibadah, kemudian dia mengerjakan larangan dalam ibadah, maka ini nih ibadahnya dapat terganggu keabsahannya. Ada orang sholat, ya, kemudian sesuatu yang dilarang dalam sholat dia kerjakan. Contohnya dalam sholat gak boleh apa? Ngomong, Allahu Akbar, ngomong gitu ya. Batal ini sholatnya. Nah, dia terang melakukan larangan dalam ibadah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya faedah hadis yang kelima, yakni tentang bahwasanya mutaba'ah, mengikuti Rasul, tidak akan terwujud ya amalan tersebut jika tidak sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Bahasa lain itu, amalan dikatakan tidak sesuai dengan Rasulullah dalam 6 perkara yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Diringkas, yang pertama karena sebab. Orang beribadah, ya, sebabnya apa nih? Ada orang ibadah setiap kali masuk kantor sholat 2 rakaat. Kamu kenapa sholat? Oh, saya udah biasa kalau masuk kantor saya sholat 2 rakaat. Nggak tahu sholat apa? Sholat tahiyatul kantor gitu ya. Ini bid'ah. Kalau kemarin tentang sholat tahiyatul lapangan gitu ya. Sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Id tengah lapang, di sholat 2 rakaat. Ditanya sholat apa? Sholat tahiyatul lapangan gitu ya. Ini bid'ah. Berarti dia sholat ada sebabnya. Yang kedua, amalan dikatakan
muhdas, perkara baru dalam din, ya ini apa? Ketika jenisnya berkurban dengan apa? Kuda, berkurban dengan seekor ayam, ya. Ini bid'ah karena yang disunahkan hanya beberapa hewan saja, ada unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Selebihnya itu nggak boleh. Ini jenisnya. Yang ketiga, amalan dikatakan itu bid'ah dilihat dari siapa? Ukurannya, jumlah ataupun bilangannya. Ya, seperti berwudu, ya disunahkan 3 hadis dari Utsman ibnu Affan, ya Nabi kalau berwudu 3 kali itu yang sunnah, kecuali mengusap kepala hanya 1, tidak boleh lebih, ya kata Nabi disebutkan man zada ala dzalik faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang berwudu lebih dari 3 kali, 4 kali, maksudnya basuhannya Pak ya kumur-kumur lebih dari 3 kali sampai 5 kali, sungguh dia telah asaa, telah berbuat buruk, wa ta'adda, berbuat melampaui batas, wa zalama, dan telah berbuat zalim, pemborosan. Itu dalam perkara wudu. Apalagi sholat zuhur jadi berapa? Jadi 6 rakaat. Sholat subuh masih pagi nih 8 rakaat. Ya, itu masuk kategori ibadah yang dilarang. Ya, ini kaitannya dalam sekup dalam ibadah. Maka pasti akan mardud, tertolak. Ya, kalau kemarin pertanyaan Ustaz bagaimana kalau berwudu 1 atau 2 kali? Ya, yang wajib berwudu 1 kali basuhan, kumur-kumur sekali. Ya, membasuh muka sekali itu yang wajib. 2 boleh, mubah. Yang 3 sunnah. Lebih dari itu dia asaa wa ta'adda wa zalama, berbuat buruk, kemudian melampaui batas dan berbuat zalim. Kemudian amalan dikatakan menyelisih sunnah, yakni teknisnya, tata caranya menyelisihi Rasul. Salat Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, terus langsung Allahu Akbar, langsung sujud, nggak pakai ruku. Itu kaifiatnya dirubah. Ya, wudu harusnya kumur-kumur dulu, dia langsung membasuh muka, kaki baru kumur-kumur. Ini jelas perkara bid'ah. Yang kelima, amalan dikatakan tidak sesuai dengan Rasul adalah waktunya. Salat zuhur sebelum waktunya dikerjakan jam 11. Ini udah pasti nggak akan diterima ini, ya. Atau termasuk sholat subuh. Sholat subuh dikerjakan jam 7, jam 8 tanpa uzur Pak ya. Kan ada orang tuh kebiasaan bangun ya setiap hari, bangunnya jam 5:30, jam 6, jam 7 baru sholat subuh. Kalau sekali 2 kali boleh uzur, ya ketiduran. Tapi kalau menjadi rutinitas, maka sholatnya tidak diterima karena telah habis waktu sholat subuh. Ya, beda kalau dia ketiduran atau lupa, bangun-bangun jam 6 dia langsung mandi segala macam, dia terlambat nih pergi, tiba-tiba ingat sholat subuhnya jam 9. Sebelum sholat subuh. Gimana caranya? Sholat nggak? Sholat. Sholli idza dzakaraha. Sholat engkau ketika engkau ingat. Itu ada uzur. Tapi kalau setiap hari bangunnya jam 6, sholat subuhnya 6:30, tertolak karena sudah habis waktu sholat subuh. Kemudian yang terakhir, amalan dikatakan tidak sesuai dengan Rasul adalah dilihat dari segi tempatnya. Ya, itikaf bukan di masjid, di kuburan. Ya, itikafnya di mana? Di stasiun. Ya, biasanya kan orang-orang itikaf di masjid Pak ya 10 hari ini enggak. Di stasiun dia, nunggu kereta, di terminal nunggu bis, ya mau pulang kampung. Tawafnya bukan di Ka'bah, di mall, ya. Tawaf nyari pakaian, cari yang ada diskonan gitu ya. Ini tempatnya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, itulah di antara faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. 5 menit lagi saya akan terangkan tentang ancaman nih Pak. Jadi kita jangan pernah sedikit pun bermudah-mudah untuk melakukan perkara baru dalam Islam.
Jangan ada terbesit sedikit pun dalam benak dan hati kita, oh nggak apa-apa, ini kan bagus. Jangan. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam Islam itu ancamannya sangat besar. Yang pertama, orang yang melakukan bid'ah semakin banyak melakukan bid'ah, semakin jauh dari Allah. Ya, zahirnya dia ibadah, zikir, tapi nggak pernah Nabi contohkan, bukan semakin dekat. Itu kalau dekat itu bayangan-bayangan dari syaitan, semakin jauh dari Allah. Ya, disebutkan dari Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illasdada minallahi bu'dan. Tidaklah ini pelaku bid'ah semakin dia giat dalam ibadah, maka semakin jauh pula dari Allah. Tentunya Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani dia mengucapkan hal tersebut berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis dari Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim, menceritakan tentang sifat orang-orang Khawarij yang suka membangkang, membelot, memberontak pemerintahan yang sah, yang suka bom sana bom sini. Ya, orang Khawarij, Nabi mengatakan, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim, akan keluar ya pada generasi kalian ini ada sekelompok kaum yang mereka meremehkan salat-salat kalian. Salatnya para sahabat diremehkan, ma'a salatihim, dengan salat mereka. Artinya apa? Mereka ibadahnya ijtihadan, sungguh-sungguh semangat. Sampai-sampai ketika mereka melihat salatnya sahabat, wah sahabat mah nggak ada apa-apanya. Apalagi mereka ngeliat salat kita, lah big zero, ya. Wasiyamakum ma'asiyamihim, ya. Ketika mereka melihat saum kalian, nggak ada apa-apanya dengan saum mereka, rajin puasa. Wa amalakum ma'amalihim, perbuatan amalan soleh kalian tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yaqra'unal Qur'an, mereka sering baca Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum, tapi baca Qurannya nggak nyampe ke hati, cuma nyampe kerongkongan doang, tenggorokan doang. Nah, ini dia kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka jauh dari agama, walaupun mereka sholat, puasa, beramal soleh, baca Quran, tetapi kata Nabi, yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama jauh. Jauhnya seberapa? Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Kalau bapak punya anak panah, tarik, lepas. Sejauh mana tuh? Itu dia tuh, si Khawarij, ya, yang keluar dari ajaran Islam karena bid'ahnya. Ya. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Pelaku dosa besar, orang yang berzina, berbohong, mencuri, hukumnya kafir dan masuk di neraka kekal selama-lamanya. Ini pemahaman orang-orang Khawarij. Jauh dari agama, semakin jauh dari Allah. Jadi jangan macam-macam suka berbuat bid'ah, bahaya, akan dijauhkan dari Allah. Yang kedua, pelaku bid'ah dia tidak akan mendapatkan jatah air minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal telaga Nabi itu masya Allah jauhnya 1 bulan perjalanan, panjang dan luasnya itu 1 bulan perjalanan. Ya, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju. Di samping-sampingnya itu ada finjan, ada cangkir-cangkir sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang minum seteguk saja, la yadman abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya, segar. Ya, kalau kita di dunia ini minum air zam-zam saja Pak, nikmatnya luar biasa. Ya, bukan air zamban Pak ya, air zam-zam ya. Itu masya Allah nikmat, ya, luar biasa.
Apalagi ini telaga Al-Kautsar di surga. Ini orang yang suka melakukan bid'ah diusir sama malaikat. Ya, disebutkan dalam hadis dari Al-Imam Bukhari, ya, dari Abu Wa'il, ketika apa? Nabi berada di telaga di Al-Haud Al-Kautsar, maka Nabi diperlihatkan ada sekelompok orang, yakni dari kaum muslimin, ya, mereka Islam juga, sehingga ketika Nabi ingin mengambilkan air untuk mereka, maka apa? Mereka dihadang, ya, sama malaikat, diusir, nggak boleh. Nabi bertanya, "Faqul ay Rabb ashabi," wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku. Artinya apa? Ini umatku. Yaqul, maka malaikat mengatakan, ya, bahkan disebutkan Allah langsung yang mengatakan, yaqul, Allah berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'dak, ya Muhammad, sesungguhnya engkau nggak tahu, nggak ngerti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Suka berbuat bid'ah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, di antara ancaman bagi pelaku bid'ah, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Syafaat ini, Pak, syafaatul uzma pada yaumul qiyamah. Allah memberikan mandat, izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang beliau inginkan. Tentunya orang tersebut harus mendapatkan ridho dari Allah. Ya, syafaatul uzma. Maka orang-orang yang melakukan bid'ah, ya, tidak mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumul qiyamah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya orang yang pertama kali yang Allah bangkitkan pada hari kiamat, ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, yang Allah akan berikan pakaian, ya, pada yaumul qiyamah. Jadi kita kan dalam keadaan telanjang semua, Pak. Ikhwan, akhwat, dalam keadaan telanjang, tidak ada selai benang pun yang melekat pada dirinya. Ya, maka pada hari kiamat ketika dibangkitkan, yang pertama kali yang akan diberikan pakaian yuksa, kiswah, adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dulu Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya dalam keadaan tidak memakai pakaian telanjang. Maka Allah memberikan apresiasi, penghargaan, kehormatan kepada Nabi Ibrahim, menjadi orang yang pertama kali yang Allah berikan pakaian pada yaumul qiyamah. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim zata shimal. Maka datang suatu kaum yang datang ketika itu apa? Minta syafaat nih, syafaatul uzma. Maka mereka pun ditinggalkan, nggak boleh nggak mendapatkan. Nabi heran lagi, faqul ya Rabbi ashabi, ya Allah itu umatku. Maka fayuqal, dikatakan padanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, ya Rasul, ya Muhammad, sesungguhnya engkau nggak ngerti, nggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Suka mengadakan satu acara, ritual, momentum, peringatan yang tidak ada contoh dari engkau, mereka kerjakan. Ini nggak layak mendapatkan syafaatmu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada yang mau tanya, Pak? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya akan bacakan bismillah. Ustaz, menyikapi betapa banyaknya macam salawat, saya jadi bingung. Ya. Sebenarnya salawat yang murni dari Rasulullah itu yang lafadznya seperti apa? Mohon penjelasannya. Salawat, ya, keutamaan salat tentu kita sudah tahu. Kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, memberikan kebaikan, ampunan dan rahmatnya sebanyak 10 kali. Itu satu salawat.
Bahkan kata Nabi, al-bakhil, orang yang pelit adalah orang yang zukirtu indahu falam yusalli alayya. Tatkala disebutkan namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat. Itu orang yang bakhil. Ya. Maka salawat apa yang Nabi maksud? Ya, ini pertanyaan sahabat. Ya Rasul, bagaimana caranya kami mengucapkan salawat kepadamu? Kalau salam kan jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau salat seperti apa? Apakah salat sujud kepada Rasul? Tentu tidak. Yang kita kenal dengan mengucapkan tadi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, itu namanya salawat. Atau salawatullahi wasalamuhu. Ya. Atau salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Itu salawat Ibrahimiyah. Salawat kepada Rasul cukup mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dengan salawatan yang lain. Ada salat nariyah, biasanya banyak tuh orang yang hafal ya. Ada yang salawat yang banyak lah ya. Saya juga nggak terlalu hafal ya. Jadi intinya itu saja, salat itu mudah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Cukup. Terima kasih kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah. Terus semangat belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah kita dalam menjalankan agama yang benar ini, istiqomah di atas manhaj yang hak, yakni manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.